موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjut ke part 3 setelah kemarin part 1 dan part 2 sudah kita selesaikan. Di part 1 kita bicara soal konflik ribuan tahun dari peradaban awal sampai Romawi waktu itu. Di part 2 kita membahas soal Muslim masuk ke Palestina dan menguasai Palestina selama 1200 tahun. Kalau kesimpulan dari 2 part sebelumnya adalah konflik ribuan tahun pembantaian oleh Nebukadnezar dari Neo Babilonia, dan yang kedua dilakukan oleh Romawi. Pembantaian Romawi ini yang akhirnya membuat diaspora Yahudi ke seluruh dunia waktu itu. Nah, tapi saat Muslim masuk berkuasa selama 1200 tahun kurang lebih, di masa itu justru Yahudi dikembalikan lagi ke Palestina. Tidak ada konflik, tidak ada pembantaian. Justru waktu itu Yahudi dibebaskan untuk membangun pemukiman. Beberapa pemukiman dibangun di Palestina oleh Ottoman waktu itu. Jadi 1200 tahun Muslim menguasai Palestina itu, konflik itu selesai. Yahudi bisa hidup tentram dan hidup berdamai dengan beberapa agama Semit. Muslim ada di situ, terus Nasrani ada di situ karena memang Nasrani lahirnya memang di Palestina. Itu di part 1 dan part 2. Nah, part 3 ini kita akan bicara soal bagaimana pendirian negara Israel dan apa yang terjadi saat itu. Yang mungkin kita lebih fokus nanti ke Nakba. Nakba ini dalam istilah orang Palestina, istilah Arabnya malapetaka, karena memang terjadi pembantaian dan akhirnya Palestina diaspora ke beberapa negara tetangga dan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa juga. Oke, kita mulai dari 1914 sampai 1918 itu terjadi perang dunia pertama. Ottoman terlibat. November 1917 terjadi deklarasi Balfour yang mengusulkan pendirian negara Israel, negara khusus Yahudi. Hanya berselang 1 bulan dari deklarasi Balfour, Desember, Ottoman kalah dari Inggris, yang akhirnya wilayah Palestina dan beberapa wilayah negara Arab diserahkan ke Inggris. Inggris menjadi pemegang kendali di wilayah Palestina dan sekitarnya. Sejak 1920, Inggris memfasilitasi pengungsi korban persekusi di Eropa. Jadi Yahudi ini juga dipersekusi juga selama ratusan tahun di Eropa, di beberapa negara di Eropa, dan di beberapa wilayah Yahudi dipersekusi, dibully. Largest illegal immigrant ship to date, the American vessel President Warfield, renamed Exodus 1947, arrives in Haifa with nearly 5,000 on board. British casualties included members of the Palestine police, while wounded immigrants were given medical care before being transferred to other ships. Akhirnya difasilitasilah pemindahan mereka ke wilayah Palestina. Satu semboyan waktu itu yang terkenal waktu itu adalah land without people for the people without land. Asumsinya wilayah itu kosong, tanah kosong untuk mereka yang tidak punya tanah. Yang sayangnya tanah itu tidak kosong. Ada warga Palestina yang sudah ribuan tahun berada di sana. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا
تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. Nah, itu akhirnya jadi masalah. Pengungsi Yahudi dari Eropa dan beberapa negara ini, karena semangatnya adalah semangat Zionis, semangat untuk mendirikan negara khusus Yahudi, akhirnya mereka mulai meneror perkampungan-perkampungan Palestina, mengambil lahan, memperluas wilayah. Nah, di tahun 1936 warga Palestina memprotes ke Inggris waktu itu yang memegang kendali, bahwa Inggris berat sebelah dan lebih berpihak kepada pengungsi-pengungsi Yahudi dari beberapa negara. Mulailah terjadi perlawanan. Yang jadi persoalan adalah semangat negara Zionis ini adalah semangat negara yang berbasis ras. Itu akan menjadi persoalan memang, karena Israel akhirnya akan menjadi satu-satunya negara yang didirikan berdasarkan ras. Noam Chomsky, seorang ilmuwan di Amerika, ilmuwan berdarah Yahudi juga, ahli linguistik. Noam Chomsky itu pernah menyatakan bahwa sampai kapanpun negara Israel ini akan menjadi negara rasis, karena memang semangat pendiriannya adalah semangat ras. Gitu. Yeah, get the out of the country. This is Jewish country only. We don't need Muslims here. I want them out of Gaza, and we'll use different methods. One of them is not to give them any humanitarian aid, so the countries of the world will have pity on them and take them. Menyeberang ke 1940-an awal akhirnya memicu pembantaian, karena Yahudi pengungsi ini dengan kelompok-kelompok ekstrim Zionis waktu itu yang semakin merajalela, mereka ingin mempercepat pembentukan negara Israel. Caranya, pemukiman-pemukiman atau desa-desa Palestina dikosongkan. Sedapat mungkin wilayah yang diduduki oleh warga Palestina itu diambil dan dikosongkan, mereka diusir. Itu akhirnya terjadi di 1940-an awal dan berlanjut terus. Beberapa pembantaian akhirnya tercatat dalam sejarah. Ada beberapa catatan di sini. Pembantaian di Haifa itu 1937, pembantaian di Yerusalem 1937 juga, pembantaian Haifa lagi di 1938. Di Haifa ini ada beberapa sampai 1947. List pembantaian ini menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapuskan jadinya. 29 November 1947 pembantaian itu meningkat sekali, eskalasinya meningkat, korbannya bertambah banyak. Akhirnya Inggris mulai melirik PBB karena sudah mulai di luar kontrol. Akhirnya PBB mengajukan usulan untuk partition plan, UN partition plan, yang menyatakan bahwa Palestina dibagi antara wilayah untuk Yahudi dan untuk Palestina. Di situ juga di partition plan itu juga kota suci Yerusalem diusulkan untuk dikontrol oleh PBB. Tidak dikontrol oleh salah satu negara tertentu, tapi dikontrol oleh PBB. Secara proporsi pembagian
wilayah oleh PBB ini memang tidak proporsional, karena jumlah populasi Palestina waktu itu jauh lebih besar daripada jumlah populasi Yahudi dan pengungsi-pengungsi itu. Secara jumlah populasi berbeda, pembagian wilayah ini tidak proporsional. Nah, itu ditolak oleh warga Palestina, dan anehnya itu juga ditolak oleh Israel. Karena semangat Zionisnya, mereka ingin mengambil seluruh wilayah Palestina. Bahkan menurut Zionis, wilayah Israel itu mulai dari Efrat, sungai Efrat di Irak, sampai di sungai Nil. I want to have for the Jewish nation the promised land from the Bible, from the Euphrates Yes. to the Nile. And I'm sure it will be. And what about southern Lebanon? If it is part of it, all of it, even parts of Syria, part of Iraq, part of Iran. It's huge, because this is the only way to continue Zionism. Many people believe in it. I don't see anything anything extreme in my approach. It's the basic Jewish approach. Mereka mengatakan itu the Great Israel. Masuk di dalamnya Jordan, masuk di dalamnya juga Lebanon, masuk juga di dalamnya Suriah, masuk juga di dalamnya sebagian Mesir. Menurut Zionis itu tanah mereka. Akhirnya selang 1 tahun dari UN Partition Plan tadi, Inggris akhirnya mengakhiri mandate-nya. Di saat yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, Inggris juga memfasilitasi terbentuknya negara Israel. Jadi di tanggal 14 Mei 1948 Inggris mengakhiri mandatorinya. Di tanggal yang sama juga akhirnya Israel mendeklarasikan diri sebagai negara baru. Hanya berselang 1 hari, besoknya konflik akhirnya pecah secara besar-besaran. Jadi di 1947 itu Nakba sudah mulai, tapi di 1948 puncaknya pembantaian, pengusiran, penghancuran desa-desa Palestina dilakukan di situ. Rencana grand design-nya Nakba ini berdasarkan Plan Dalet. Saat Israel dideklarasikan sebagai negara, David Ben-Gurion menjadi Perdana Menteri pertama di Israel, dan Plan Dalet tadi itu inisiasi dari David Ben-Gurion. Plan Dalet inilah yang menjadi grand design ethnic cleansing dan pembantaian besar-besaran di Nakba. Tercatat lebih dari 400 desa di Palestina itu dihancurkan, masyarakat yang tinggal di situ diusir, dihancurkan, dikosongkan, dibakar, terus 10 kota dikuasai, puluhan ribu orang meninggal, lebih dari 700.000 warga saat itu mengungsi. Catatan UNRWA ada sekitar 5 juta warga Palestina diaspora. Mulai dari konflik sebelum-sebelumnya itu sampai di Nakba, berlanjut sampai 1949, ada 5 juta warga Palestina yang mengungsi dan diaspora ke negara-negara tetangga, ke Eropa, ke Amerika bahkan. Apa yang dilakukan oleh Israel, orang Yahudi di Nakba saat itu sangat kejam. Terjadi pemerkosaan, terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan bayi-bayi, pembunuhan anak-anak dan wanita hamil juga. Mirip dengan apa yang mereka tuduhkan kepada Hamas saat 7 Oktober kemarin, bahwa ada bayi-bayi dipenggal, ada wanita hamil dibelah perutnya, ada bayi-bayi yang di oven. Itu tuduhan-tuduhan Israel ke Hamas di tanggal 7 Oktober. Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan itu benar-benar terjadi. Tidak ada foto, tidak ada bukti apapun yang bisa membuktikan kejadian itu. Tapi narasi itu akhirnya dipakai di surat-surat kabar, di media-media besar di Amerika, bahkan di Gedung Putih pun Joe Biden menyatakan itu, 40 bayi dipenggal.
I've been doing this a long time. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever. Anyway, but there are. Itu menjadi narasi yang memaklumi Israel untuk menyerang Gaza hari ini. Kalau menurut warga Palestina, apa yang mereka tuduhkan di 7 Oktober ke Hamas adalah apa yang mereka lakukan di Nakba 1948. Dan itu terrecord dengan baik, meskipun akhirnya beberapa literatur tidak muncul karena memang ditutup-tutupi akhirnya. Maksudnya propaganda Israel ini mencoba menutupi kenyataan record sejarah di Nakba ini. Di Jerman bahkan dibuat propaganda bahwa kejadian Nakba itu cerita fiktif. Ada satu orang sejarawan Israel namanya Theodor Katz. Dia menceritakan apa yang terjadi di desa-desa di Palestina waktu itu, waktu saat Nakba terjadi. Dia mengatakan Israel mengambil paksa puluhan remaja, mengumpulkan mereka di tengah perkampungan dan mengeksekusinya. Dengan tujuan warga lain takut dan mengungsi, meninggalkan desa-desanya. Tujuan lain juga agar desa-desa lain juga takut dan meninggalkan perkampungannya. Jika beberapa remaja ini tidak berefek, mereka akan mengambil lagi, menambah jumlah remaja yang dikumpulkan di tengah kampung dan dieksekusi. Sampai warga ketakutan. Yang mengatakan ini sejarawan Israel sendiri, namanya Theodor Katz, dan beberapa catatan kejadian lagi, pemerkosaan secara besar-besaran, perempuan-perempuan hamil di belah perutnya, sadis, dan itu akhirnya menyebar informasi itu dan beberapa desa akhirnya mengungsi. Sebelum Zionis datang, mereka sudah meninggalkan perkampungannya karena ketakutan. כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע, וגם אנשים היו לבושות ויפה, ובאמת היה כפר אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אספו כל הגברים, הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית, מה אתה חושב זה? אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותה, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. Akhirnya semangat Nakba ini dilambangkan dengan kunci, lambang dari keinginan warga Palestina yang mengungsi saat Nakba untuk kembali lagi ke rumahnya. Jadi mereka membawa kunci rumah. Itu sebagai simbol bahwa mereka ingin kembali ke tanah mereka. Nah, ada 400 desa, lebih dari 400 desa yang mengungsi tadi itu. Sebagiannya masuk ke Gaza, sebagiannya masuk ke West Bank. Makanya di West Bank itu ada beberapa, kayak misalnya Jenin, refugee camp. Istilahnya refugee camp di Jenin, refugee camp di Silwan. Di West Bank itu bukan rata-rata, mayoritas populasi di situ adalah refugee camp tadi itu, pengungsi dari 400 desa yang diusir tadi itu. Begitu juga di Gaza. Makanya Gaza dikatakan sebagai kota dengan populasi terbanyak, terpadat di bumi. Dari mana itu orang-orang padat di Gaza?
orang-orang dari 400 desa yang terusir tadi itu di Nakba itu. Di Desember 1948 PBB sebagai lembaga tertinggi internasional menghimbau pengungsi Nakba untuk kembali ke perkampungannya, tapi Israel menolak waktu itu. Seperti juga apa yang terjadi hari ini, mereka tidak menganggap apapun dari apa yang dikatakan oleh PBB. Pembantaian terus berlanjut dan orang-orang Palestina yang sudah terlanjur mengungsi tidak berani untuk kembali lagi. Sampai hari ini sebagian penduduk Jordan itu adalah orang Palestina, sebagian penduduk Libanon itu adalah orang Palestina, sebagian penduduk Suriah, Irak, Arab Saudi dan beberapa negara Arab itu orang Palestina yang lari dari kejadian Nakba tadi. All what I need now, if I can't go back or my Palestine to be free in my lifetime, to be free for my daughters and my grandchildren. If Palestine get back to us, I never stay here 24 hours. First one, I go to Palestine and I die in Palestine. And the victory will come anytime. And we will return to Palestine. Di 1948 saat Nakba pecah, negara Arab akhirnya turun dengan semangat ingin membela Palestina. Akhirnya berhadapan-hadapan dengan Israel waktu itu. Negara Arab itu adalah Mesir, Jordan, Libanon, Suriah, Irak. Perang jadinya dengan Israel. Tapi Israel sudah siap menghadapi itu karena Inggris di akhir mandatnya, tank-tank dan peralatan perang Inggris saat Perang Dunia I menghadapi Ottoman itu diserahkan ke negara baru Israel tadi. Nah, akhirnya perlawanan terjadi. Israel menghadapi 5 negara Arab. Dalam proses pertempuran itu akhirnya memang Israel terdesak karena dari arah barat ada Jordan, dari arah utara ada Libanon, dari arah selatan ada Mesir, belum lagi Suriah, belum lagi Irak. Jadi memang akhirnya Israel terkepung dan terdesak. Saat Israel terkepung dan terdesak waktu itu, UN datang mengintervensi lagi dan menawarkan ceasefire selama 4 minggu. UN menawarkan kesepakatan untuk ceasefire, gencatan senjata. Jadi gencatan senjata atau ceasefire itu penghentian konflik dengan tujuan kondisi bisa normal kembali, mencegah korban lebih banyak lagi. Ternyata Israel waktu itu mengimpor senjata dari Cekoslovakia. Setelah 4 minggu ceasefire itu akhirnya mereka melawan kembali. Negara Arab ini karena koordinasinya tidak baik akhirnya dipukul mundur. Tapi menurut beberapa pengamat, Jordan dan Mesir saat itu juga punya kepentingan untuk perluasan wilayahnya. Jadi Jordan punya kepentingan juga untuk mengamankan wilayahnya dan memperluas wilayahnya. Begitupun Mesir di bawah bagian selatan, perbatasan selatan Palestina, itu juga punya kepentingan untuk mengamankan wilayahnya, bahkan memperluas wilayahnya. Kepentingan-kepentingan masing-masing ini akhirnya membuat koordinasi dan konsolidasi negara Arab ini tidak bagus gitu. Akhirnya kocar-kacir, sementara Israel sudah siap dengan senjata baru yang diimpor dari Cekoslovakia tadi. Israel juga didukung oleh Inggris. Di saat perang itu Israel didukung oleh Inggris juga, didukung oleh Amerika juga, didukung oleh Prancis juga, bahkan Uni Soviet. Meskipun dukungannya cuma tidak lama ya. Mungkin Uni Soviet ini cepat sadar. Yang lama mendukung itu Inggris, Prancis, Amerika, yang akhirnya negara Arab dikalahkan. Di 24 Februari 1949 kesepakatan damai ditandatangani. Dan terjadi 78% wilayah Palestina jatuh ke tangan Israel. Pasca perang itu Mesir akhirnya
diizinkan untuk mengontrol Gaza, dan West Bank itu diserahkan kontrolnya ke Jordan. Jadi Palestina itu akhirnya seperti kue yang dipotong dan dibagi-bagi. Warga Palestina tidak berhak menentukan. Di meja perundingan yang menentukan itu Inggris, Israel, Mesir, Jordan. Warga Palestina tidak ditanya apapun tentang apa nasibnya mereka. Yang ada, oke, Gaza serahkan ke Mesir, nanti Mesir yang kontrol Gaza. Terus West Bank diserahkan ke Jordan yang mengontrol West Bank. Yang akhirnya juga tidak efektif karena kepentingan Jordan tadi mengamankan wilayahnya. Akhirnya Jordan punya hubungan khusus dengan Israel. Begitupun Mesir punya hubungan khusus dengan Israel karena kesepakatan tadi. Maka jangan heran kalau hari ini Mesir tidak membuka perbatasannya untuk bantuan ke Gaza, karena memang sejarahnya ada hubungan khusus di belakang layar antara Mesir dengan Israel saat pasca perang tadi. Terus Jordan juga punya hubungan, King Abdullah juga punya hubungan khusus dengan Israel pasca perang tadi. Hubungan-hubungan khusus ini difasilitasi oleh Inggris, oleh Prancis. Memang warga Palestina akhirnya menjadi orang yang tidak dilibatkan dalam perundingan. Tidak ditanya mereka apa maunya mereka, tidak ditanya, tidak dilibatkan. Salah satu yang menyatakan itu bukan saya yang menyatakan ya. Lagi-lagi sejarawan Israel namanya Avi Shlaim mengatakan bahwa konflik Palestina menjadi momentum penting hubungan spesial antara King Abdullah, Jordan, dan Zionis. Setelah kesepakatan damai itu, pembantaian ternyata terus berlanjut. Ada perang lagi nanti di 1967, terus ada beberapa kekerasan dan perampasan terus dilakukan hampir tiap hari. Cuman memang tidak di-cover oleh media mainstream, tidak meng-cover itu, tapi perampasan ini terjadi setiap hari. Perlu dicatat bahwa selama Nakba dan setelah Nakba, Hamas itu belum ada. Jadi kalau misalnya alasannya adalah Hamas belum ada di situ. Hamas justru lahir saat Intifada pertama. Intifada ini perlawanan karena semakin ditindas, semakin dirampas, anak-anaknya ditangkap dan dibunuh. Ya mau tidak mau harus melawan. Nah, pecahlah Intifada pertama di 1987 atau 1989. Di situ juga lahirlah organisasi yang bernama Hamas. Jadi Hamas itu jauh sebelum Hamas terbentuk, kekerasan itu sudah terjadi hampir tiap hari, hampir tiap minggu, dan hampir tiap bulan. Saya pikir itu dulu yang kita bahas untuk part ketiga, awal pendirian negara Israel, konflik yang terjadi di situ, Nakba yang telah terjadi, dan betapa negara ini dibangun berdarah-darah gitu. Ya, saya pikir itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah bertahan untuk berapa puluh menit mendengar saya berbicara. Kita mungkin akan ketemu lagi di part selanjutnya. Kita mungkin akan bahas Intifada kayaknya. Ya, selanjutnya mungkin kita akan bahas Intifada pertama dan bagaimana lahirnya Hamas. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل
أو يبيد أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا